Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Cuyuan, yaitu pemuda yang mendapatkan semua pedang legendaris. By the way, terima kasih atas supportnya yang masih manteng di channel Cocot Pedal ya Mok. Terima kasih. Aduh sapi, memang itu sapi tetangga sama ayam itu sering godain saya waktu rekaman ya Mok. Langsung saja, air hangat muncrat jangan diseruput, dan semangat cerat cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan pada part kemarin, yaitu Cuyuan yang sedang naik ke atas bukit. Ternyata Cuyuan di sana pun kaget karena tiba-tiba di depannya ada Zhao Ruankuang. Di sana Cuyuan pun terkejut dan bergumam, perasaanku mengatakan orang ini lebih berbahaya daripada Pei Yuan Feng. Ini seperti sedang ditatap oleh serigala sepanjang waktu, dan juga itu serigala yang kuat. Lalu di sisi Zhao Ruankang ia pun berkata, "Cuyuan, apakah kau ingin mati atau hidup? Aku memberimu pilihan sebelumnya. Sayang sekali kau memilih mati." Lalu tiba-tiba dari belakang seseorang pun datang, dan ia adalah Pei Yuan Feng, dan ia pun bergumam, "Zhao gila itu ada di sini." Lalu Zhao Ruankang pun berkata, "Pergi, jangan ganggu aku." Pei Yuan Feng pun menjawab, "Senior Zhao, kau membunuh Cuyuan untuk niat pedang tak terkalahkan, aku untuk ordo pedang ilahi. Kita tidak akan bertabrakan." Lalu tiba-tiba dari depan Cuyuan pun muncul seseorang lagi dan beberapa orang lagi. Ternyata mereka adalah Feng Li dan 5 anak dari keluarga besar. Feng Li pun berkata, "Cuyuan, mari kita lihat kemana kau pergi kali ini. Kau adalah seleraku, kau tidak bisa lari." Di sana Cuyuan pun menjawab, "Feng Li, kau sangat menjijikan. Kau tahu kan, aku ini pria bukan wanita. Kau sangat kejam pada dirimu sendiri." Lalu dari kejauhan kita diperlihatkan penatua di sana sedang memperhatikan mereka. Ia pun bergumam, "Anak ini tidak beruntung. Dia ditemukan oleh orang-orang terkuat dalam penilaian ini dengan sangat cepat. Di bawah pengepungan orang-orang ini, Cuyuan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tampaknya hanya orang itu yang bisa menyelamatkan hidupnya." Lalu seseorang gadis dari 5 keluarga besar pun berkata, "Cuyuan, 5 keluarga besarku tidak memiliki dendam dan kebencian terhadapmu. Kami di sini hanya untuk ordo pedang ilahi. Jika kamu tidak ingin kehilangan anggota tubuhmu, kami dapat menyelamatkan hidupmu." Lalu Cuyuan pun berkata, "Oke, ordo pedang ilahi bisa kuberikan padamu. Tetapi ada 5 orang di 5 keluarga besarmu dan hanya ada 1 ordo pedang ilahi. Bagaimana kamu membaginya?" Lalu mereka semua pun terkejut dan mereka semua terdiam. Lalu Li Jialin pun berkata, "Su Xianxian, jangan tertipu oleh anak ini. Dia mencoba memprovokasi kita sebelum ordo pedang ilahi ada di tanganmu." Lalu gadis itu pun berkata, "Cuyuan, jangan mencoba menipu kami. Dalam menghadapi kekuatan absolut itu tidak berguna. Karena kau tidak memilih untuk hidup, hanya ada satu cara, yaitu mati." Lalu Cuyuan pun berkata, "Aduh, Senior Zhao, kamu yang paling jujur di sini. Aku sudah tidak bisa lari lagi dari situasi ini sekarang. Sebenarnya aku ingin menyerahkan hidupku padamu, namun hanya ada 1 nyawa." Lalu Cuyuan pun menancapkan pedangnya. Lalu ia duduk dan berkata, "Karena kalian semua menginginkannya, kalian dapat mendiskusikannya sendiri." Sambil Cuyuan duduk di sana, walaupun dikepung beberapa orang, lalu terlihat Feng Li yang emosi dan berkata, "Karena semua orang tidak melakukannya, biar aku yang mengambil nyawanya." Sambil ia menuju ke arah Cuyuan, tapi tiba-tiba Zhao Ruankang pun berkata, "Pergilah." Lalu Feng Li pun terdiam. Di sana Zhao Ruankang menebaskan pedangnya ke arah Feng Li. Lalu Feng Li pun menghindarinya. Lalu Zhao Ruankang pun berkata, "Nyawa Cuyuan adalah milikku. Jika kalian tidak ingin mati, semua orang yang ada di sini pergilah." Sambil ia menuju ke arah Cuyuan. Lalu tiba-tiba gadis dari 5 keluarga besar yaitu Xianxian melompat ke arah Zhao Ruankuang. Di sana ia pun berkata, "Senior Zhao, kata-kata ini tidak bisa dihindari." Sambil terlihat paha mulus dari Xianxian itu.
Lalu dari belakang pun Pei Yuan Feng berkata, "Senior Zhou, jangan terburu-buru. Begitu banyak orang ingin membunuh Zhou Yuan, pasti ada solusinya." Lalu Zhou Ruankang pun berkata, "Jadi apakah kalian ingin mencoba mengeluarkan daging dari mulut Zhou Ruankang ini? Kalau begitu, bunuh!" Sambil terlihat aura membara dari tubuhnya. Lalu Zhou Ruankang pun menebaskan pedangnya ke arah mereka semua, dan mereka pun menyerang ke arah Zhou Ruankang itu. Lalu terjadi bentrokan antara mereka. Tapi tiba-tiba Pei Yuan Feng pun berteriak berkata, "Semuanya berhenti, Zhou Yuan melarikan diri." Lalu mereka pun terkejut semua sambil mereka melihat ke arah batu yang diduduki Zhou Yuan itu. Momo, ada sego jagung lewat. Oke, lupakan lagi sego jagung ya Momo. Kita lanjutkan padahal seru-serunya. Lalu di sisi Li Jianlin, ia pun berkata, "Cih, dasar bocah licik." Sementara itu di sisi Feng Li pun berkata, "Kejar, jangan biarkan dia kabur. Bahkan jika aku bisa mendapatkan niat pedang tak terkalahkan, aku akan membunuhnya." Dan terdengar juga gadis Xian yang berkata, "Semuanya ini bukan cara untuk bertarung. Lebih baik kita menangkap Zhou Yuan terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menentukan pemenang berdasarkan kekuatan kita, dan pemenangnya dapat mengambil nyawa Zhou Yuan. Bagaimana menurut kalian?" Lalu Feng Li pun menjawab, "Setuju." Di sisi Pei Yuan Feng, ia pun berkata, "Aku tidak punya pendapat." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Zhou Yuan di sana. Ia pun berlari melompat sana sini untuk menghindari mereka, sambil ia pun bergumam, "Meskipun orang-orang itu bisa aku tipu, namun mereka tidak bodoh. Mereka pasti akan mencapai kesepakatan untuk mengejar ketertinggalanku. Sekarang aku hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke kedalaman alam iblis." Lalu terlihat ia diawasi seseorang di atas. Ternyata itu adalah penatua, dan ia pun bergumam, "Bocah ini mampu memanfaatkan situasi. Dia memanfaatkan pertikaian orang-orang ini untuk melarikan diri. Tidak hanya dia berani, tetapi dia juga memiliki strategi di hatinya. Aku belum pernah melihat murid seperti itu di sekte Kuanjianku selama bertahun-tahun." Lalu kita dibawa ke dalam sekte Kuanjian. Di sana terlihat tetua Yuan Shu sedang dirantai. Terlihat ia sangat lusuh di sana. Lalu dari luar penjara itu terdengar seseorang murid yang menjaganya pun berkata, "Yuan Shu, tetua sekte luar, telah diikat di sini oleh tali abadi selama hampir setengah bulan. Aku tidak berharap dia berkolusi dengan seseorang di jurang wilayah iblis. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengkhianati umat manusia dan menjadi mata-mata." Lalu temannya pun berkata, "Kau belum tahu, dikatakan bahwa sekte Kuanjian, sekte Lingjian, dan sekte lain kita didirikan di sini. Pada kenyataannya itu untuk menekan kengerian di jurang yang dalam dari wilayah iblis. Untuk menerobos blokade, seseorang di jurang alam iblis akan selalu menawarkan beberapa manfaat untuk menggoda para kultivator sekte. Beberapa orang tidak akan bisa menahan godaannya, dan mereka menjadi pengkhianat umat manusia." Lalu kita dibawa di sisi dalam penjara itu. Terdapat aura kebiruan yang membara di sana. Tetua Yuan Shu pun terbengong dengan kedatangan aura membara itu. Ternyata aura itu membentuk sosok manusia, dan di sana tetua Yuan Shu pun berkata, "Tuan, saya tahu bahwa Tuan tidak akan meninggalkan saya sendirian. Tuan akan menyelamatkan saya." Lalu sosok yang dipanggilnya Tuan itu pun berkata, "Sampah, kau telah mendapatkan banyak manfaat selama bertahun-tahun dan masuk ke posisi tetua agung dari sekte luar. Tetapi pada akhirnya kau dengan mudahnya ditangkap oleh Bai Wucheng. Apa gunanya aku meninggalkanmu di sini?" Lalu tetua Yuan Shu pun berkata, "Tuan, beri aku kesempatan. Saya masih berguna dan saya masih bisa melayani klan iblis." Lalu sosok itu pun berkata, "Aku hanya memiliki tubuh ini sekarang." Sambil tangannya menuju ke arah kepala tetua Yuan Shu, lalu menempelkannya di kepala. Dan sosok itu pun berkata, "Ayo gunakan saja sebagai limbah."
Di sisi tetua Yuan Shu pun berkata sambil ketakutan, "Tidak, tolong, maafkan aku, Tuan, tolong." Sambil terlihat di sana ia kejang-kejang dan matanya yang menatap kosong seakan ia sedang kerasukan. Lalu tiba-tiba murid penjaga pun membuka pintu karena mendengar suara jeritan dari dalam. Ia pun berkata, "Apa yang terjadi? Bukannya dia diikat oleh tali abadi?" Dan mereka terbengong di sana karena melihat tetua Yuan Shu yang bisa lepas dari ikatan tali abadi. Lalu terlihat tetua Yuan Shu yang berkata, "Diikat tali abadi itu adalah senjata ajaib yang hebat. Sayang sekali itu tidak berhasil untukku." Sambil terlihat matanya yang memerah dan tiba-tiba ia mengeluarkan aura yang membara di hadapan kedua orang itu. Murid penjaga pun berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Tali abadi yang mengikatnya putus. Cepat lari dan beritahu tetua." Sambil mereka berlari dari sana. Lalu tetua Yuan Shu pun tersenyum psikopat di sana dan mengejar kedua orang itu. Mereka semua pun ketakutan dan jeret ia menebas kedua orang itu hingga mereka pun terkapar. Tetua Yuan Shu pun berkata, "Rasanya enak sekali mempunyai tubuh." Beberapa hari yang lalu, Raja Goblin, Raja Pandai Besi, tampaknya dibunuh oleh seseorang pria kecil bernama Zhou Yuan. Sekarang para elit sekte Kuanjian ini sedang dilatih keras di jurang alam iblis. Tubuh ini tidak tahan dengan kekuatan jiwa dewa ini, dan ini akan runtuh dalam waktu singkat. Manfaatkan waktu ini untuk memburu beberapa elit umat manusia. Ternyata tetua Yuan Shu dirasuki oleh tetua iblis Momok. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke jurang iblis. Di sana Zhou Yuan di sana pun sendirian, dan tiba-tiba dari depannya seseorang pun datang. Ternyata itu adalah Pei Yuan Feng. Zhou Yuan pun bergumam, "Orang-orang ini benar-benar enggan untuk menyerah. Bahkan jika aku mencapai jurang alam iblis, mereka masih mengejarku." Lalu tiba-tiba Pei Yuan Feng pun menyerang ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Zhou Yuan, jika kau tidak bisa melarikan diri, akan kutangkap kau." Sambil terlihat Feng Li yang berada di belakangnya. Ia pun berkata, "Bagus, jadi kau masih memiliki satu kaki penuh tersisa, Zhou Yuan." Sedangkan di sisi Zhou Yuan, ia pun berkata, "Semuanya inilah yang kalian paksa aku lakukan, dan aku, Zhou Yuan, tidak akan jatuh ke tangan kalian jika aku mati." Lalu Zhou Yuan pun berbalik arah dan ia melompat ke jurang. Ia pun berkata, "Jika aku, Zhou Yuan, tidak mati dalam bencana ini, aku pasti akan membayar lebih banyak di masa depan." Sambil ia jatuh ke jurang sana, dan mereka pun semua terkejut dengan aksi nekat dari Zhou Yuan. Di sana Siang-Siang pun berkata, "Apa? Dia melompat?" Lalu terlihat mereka semua berkumpul di atas jurang itu menyaksikan Zhou Yuan yang sedang melompat. Lalu Xian-Xian pun berkata, "Aku tidak berharap Zhou Yuan ini menjadi begitu kuat sehingga dia lebih baik mati daripada menyerah, tapi aku meremehkannya." Lalu Zhou Ruangkuang pun berkata, "Aku menyukai anak ini, tapi sayangnya jika dia jatuh ke dalam jurang wilayah iblis, dia pasti akan mati." Di sisi Pei Yuan Feng pun berkata, "Semuanya ada yang aneh dengan ini. Jangan lupa siapa Zhou Yuan ini. Dia adalah murid kebanggaan dari tetua pertama sekte Kuanjian kita, Bai Fengshou. Aku tidak berpikir mungkin bagi Zhou Yuan untuk bunuh diri dengan mudah tanpa memikirkannya." Jialin pun berkata, "Kami melihatnya melompat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin itu kebohongan?" Lalu di sisi Feng Li ia pun berkata, "Aku juga punya masalah. Dari apa yang aku ketahui tentang Zhou Yuan, dia adalah tipe orang yang tidak akan menyerah, berjuang sampai napas terakhirnya. Tidak mungkin dia akan mencari kematian begitu saja." Lalu Xian-Xian pun berkata, "Karena semua orang memiliki keraguan tentang Zhou Yuan yang melompat ke jurang wilayah iblis, sebaiknya kita pergi ke pinggiran dulu sambil mencari rumput roh Xuanling sambil menjaga pinggiran jurang wilayah iblis. Tidak peduli apa yang salah dengan Zhou Yuan, dia tidak bisa tinggal di jurang wilayah iblis terlalu lama. Jika dia tidak mati, dia akan keluar." Sambil mereka pergi meninggalkan jurang itu. Tapi
di sisi Coyuan, ia pun ternyata bergelantungan di tebing dengan freestyle. Dan ia pun bergumam, aku akhirnya bisa menipu orang-orang itu. Lalu tiba-tiba terlihat tetua Yuan Shu yang berkata, jujur saja kamu sangat menarik. Di sana Coyuan pun terkejut dan ia pun berkata, siapa? Lalu terlihat tetua Yuan Shu yang melayang di depannya dengan aura yang membara juga. Coyuan di sana pun terbengung dan berkata, apa-apaan ini Yuan Shu? Kenapa kau di sini? Bukankah kau ditangkap oleh tetua? Sambil ia menatap ke arah Yuan Shu di sana. Lalu tiba-tiba pegangan dari Coyuan pun retak dan ia pun terkaget dan terjatuh ke jurang. Dan ia pun bergumam, jika aku jatuh seperti ini, aku pasti akan langsung mati. Aku harus mencari cara. Lalu ia menancapkan pedang Iron Sword-nya di tebing itu dan ia menahan dengan sekuat tenaga dan ia dapat mendarat ke suatu tempat. Ternyata itu adalah goa yang dipenuhi dengan tulang belulang dari monster dan pedang dari para pendekar dengan aura yang membara. Di sana pedang-pedang itu pun mengeluarkan aura dan melayang di atas Coyuan. Dengan banyak pedang itu Coyuan pun tergumam, ini. Sambil melihat pedang itu yang melayang-layang, ia pun bergumam lagi, apakah ini jurang iblis? Seperti yang diharapkan dari tempat untuk menekan monster, ada banyak pedang patah dan banyak mayat monster. Tempat ini agak aneh, lebih baik cari tempat untuk bersembunyi dulu. Yuan Shu barusan juga terlihat aneh, pasti ada yang salah. Sambil ia menuju ke arah dalam gua itu, ia pun bergumam lagi, kultivasi Yuan Shu jauh lebih tinggi daripada Zhou Ruankang dan lainnya. Lalu terlihat juga Yuan Shu yang sudah tiba di depan gua itu dan ia melihat ke arah pedang. Tiba-tiba pedang itu pun melayang ke atasnya dan seakan-akan pedang itu akan menyerang Yuan Shu. Dan di sana Yuan Shu mengeluarkan aura yang membara dari tangannya dan menebas semua pedang itu. Dan ia pun berkata, arai pedang abadi yang rusak hanya memiliki begitu banyak kekuatan yang tersisa. Setelah bertahun-tahun membunuh monster sejenisku yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya energinya akan habis. Namun pria kecil itu sedikit beruntung dan arai pedang abadi tidak menyerangnya. Sambil ia menuju ke dalam gua itu, tapi tiba-tiba ada 2 ekor goblin dan Yuan Shu pun menoleh dan berkata, mendorongnya ke tempat kekacauan. Ternyata goblin-goblin itu adalah anak buah dari Yuan Shu dan goblin itu pun matanya bersinar lalu melayang meninggalkan Yuan Shu di sana. Sedangkan di sisi Coyuan, ia pun masuk ke dalam gua itu lebih dalam dan ia pun bergumam, jurang wilayah iblis itu sangat luas. Namun hanya dengan berada di dalamnya kamu bisa merasakan keindahan dan keagungannya. Sulit membayangkan bahwa tempat ini terbelah oleh pedang Lin Xian. Lalu tiba-tiba Coyuan dikejutkan oleh sesuatu. Ternyata itu adalah goblin-goblin yang menyerangnya. Coyuan di sana pun terbengong. Ia pun bergumam, itu goblin dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada terakhir kali aku bertemu mereka di luar. Lalu Coyuan pun melarikan diri dan di sana goblin-goblin itu pun terus mengejarnya. Coyuan pun bergumam, sial, ada juga di depan. Aku hanya bisa lari ke arah ini. Sambil aura membara dari pedangnya itu dan goblin-goblin pun menyerang ke arah Coyuan dan Coyuan menebas goblin itu semua dengan menggunakan pedang. Ia pun berkata, matilah di tanganku, beraninya menyerangku. Sambil ia terus menebas-nebas goblin itu dengan bertubi-tubi dan ia mengeluarkan pedang vampirnya dan ia mengeluarkan 5 elemen pedang Ki dan menebasnya lagi ke arah goblin-goblin itu. Lalu datang lagi lebih banyak goblin dari belakang. Di sana notif pun muncul, dinding memicu kemampuan tersembunyi pedang vampir Devour. Lalu Coyuan pun bergumam, jurang iblis bukanlah sarang goblin. Kenapa goblin terus bermunculan? Ah, sial, para goblin ini tidak akan datang kepadaku secara khusus untuk membalaskan dendam Raja Goblin.
Keterampilan pedang vampir yang melahap jiwa mudah digunakan dan kekuatan spiritualnya hampir pulih. Terus bunuh, tidak peduli apa tujuan mereka, aku akan membunuh mereka untuk meningkatkan kultivasiku dan mencapai pencerahan sesegera mungkin. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke sekte Kuan Jian. Di sana tetua sekte Kuan Jian pun berkata, "Apa katamu? Anak itu bunuh diri?" Lalu wakil ketua sekte pun berkata, "Iya, saya tidak punya waktu untuk menyelamatkan Cuyuan. Siapa sangka dia akan melompat ke jurang wilayah iblis sendiri. Apa bedanya ini dengan bunuh diri?" Lalu tetua sekte pun berkata, "Memang tidak ada kehidupan di bawah jurang wilayah iblis. Tidak hanya arai pedang yang ditinggalkan Kaisar Lin di masa lalu, tetapi juga banyak klan iblis yang telah ditekan di sana. Terlalu sulit untuk bertahan hidup. Cuyuan dapat memperoleh niat pedang tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa dipaksa melompat dari tebing? Menurut karakternya, bukankah dia harus bertarung sampai mati?" Wakil ketua sekte pun berkata, "Ya, saya baru saja selesai membual bahwa anak ini sangat hebat dan cekatan, dan dia melompat dari tebing dalam sekejap mata. Saya curiga, saya salah." Lalu tetua sekte Kuan Jian pun pergi dan berkata, "Aku pergi ke jurang iblis untuk memeriksanya." Yuan Shu baru saja melepaskan diri dari tali abadi, membunuh 2 murid dan melarikan diri. Masalah ini terkait dengan iblis tertinggi yang ditekan di jurang wilayah iblis, dan itu tidak bisa dianggap enteng. Meskipun jurang wilayah iblis hampir mati, jika Cuyuan jatuh ke tempat inspeksi murid berjubah putih, mungkin ada kesempatan untuk hidup. Lalu wakil ketua sekte pun berkata, rute patroli murid berjubah putih mengikuti jalur Jian Yun yang diletakkan oleh Lin Jian Xian, sehingga mereka tidak akan diserang oleh klan iblis. Bagaimana bisa Cuyuan jatuh ke lorong sempit itu? Mungkin ada sedikit harapan. Lalu kita dibawa ke tempat Cuyuan. Terlihat para goblin yang tergeletak pun tepar di sana. Lalu notif pun muncul, dinding memicu kemampuan tersembunyi pedang vampir Devour. Lalu Cuyuan di sana dengan aura pedang membara terlihat hampir selesai membantai semua goblin di sana. Lalu Cuyuan pun bergumam, "Di tengah penyempurnaan tubuh tingkat ke-9, jika aku membunuhnya seperti ini, tinggal 4 atau 5 jam lagi aku dapat mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-9 dan mencapai alam pencerahan." Lalu tiba-tiba dari atas terlihat goblin lagi yang berdatangan, dan di belakangnya terdapat Yuan Shu, dan goblin itu pun berkata, "Wang Sun, anak itu kecanduan membunuh dan manusia. Dia jelas menggunakan kami sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kultivasinya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya sampai ke tempat memadamkan kekacauan, tetapi cepat atau lambat orang-orangku akan dibunuh semuanya." Lalu di sisi Yuan Shu yang kesurupan pun berkata, "Sampah." Lalu tangannya mengeluarkan aura hijau, dan ia pun mengarahkan aura di tangannya ke tubuh goblin dan membuat goblin itu membesar. Yuan Shu di sana berkata, "Mulai hari ini kalian berdua dipromosikan menjadi Raja Goblin yang baru. Silahkan selesaikan misi dewa ini, jangan mengecewakanku." Sambil terlihat 2 goblin itu dengan sangat ganas dan besar. Lalu goblin itu pun berkata, "Terima kasih Wan Sun karena memberi kami kekuatan." Sambil ia mengarah ke arah Cuyuan di sana. Lalu Cuyuan pun berkata, "5 elemen pedang Ki." Dan ia menebas ke arah goblin itu, dan ia pun bergumam, "Pedang 5 elemen Ki tidak memiliki keterampilan pedang yang cocok, yang membuatku menggunakannya secara paksa. Kekuatannya tidak mencapai efek terkuat. Pada kenyataannya ini adalah penerobosan energi pedang di dalam tubuh." Sambil terlihat Cuyuan yang terdiam, dan 2 goblin itu menyerang ke arahnya lagi. Lalu Cuyuan pun berkata, "Raja Goblin ada 2. Bisakah satu suku memiliki 2 raja?" Lalu ia menghindari serangan itu, dan Cuyuan pun bergumam, "2 raja goblin sangat sulit bagiku untuk menggunakan pedang vampir untuk menggiling mereka sampai mati dan menghindarinya untuk sementara waktu." Lalu beberapa saat kemudian terlihat beberapa goblin yang banyak lagi berdatangan ke arah Cuyuan.
Di sana Cuyuan pun bergumam, sialan, 2 dari 3 jalan ditempati oleh mereka. Raja Goblin ini sepertinya diatur untuk mengantarku ke suatu arah. Apa tujuan dari mereka? Tidak peduli apa yang mereka inginkan, bagaimana aku bisa membuat mereka berharap. Kekuatan spiritual hampir pulih, terus bunuh, sambil ia menebaskan pedang goblinnya ke arah para goblin-goblin itu. Dan terlihat goblin besar pun di depannya dan akan menghantam, tapi dengan refleks Cuyuan ia pun dapat menghindarinya. Lalu goblin itu pun berkata, apa yang kau lakukan? Jangan lupa pengakuan Wanshu, jangan sampai Wanshu kecewa. Lalu goblin yang satunya lagi pun berkata, benar saja, kau membawaku ke suatu tempat benar-benar untuk membunuhmu. Lalu Cuyuan mengeluarkan aura yang sangat membara dan berkata, kalau begitu coba bunuh aku, sambil ia melompat ke atas dan bersambung mok. Dan kita menunggu rilisnya lagi ya mok. Sabar dan tunggu ya mok.